Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini ya cukup menarik ya. Kemana hari ini Cebong dan Buzzer yang sekarang tutup telinga begitu terkait dengan Semarang dikepung banjir, jalanan seperti sungai. Mari kita lihat bersama begitu kan. Inilah yang kemudian disanjung-sanjung ketika Anies menjabat DKI Jakarta ya. Waktu itu sampai 1 minggu buliannya karena banjir begitu. Sekarang Pak Ganjar ya di Jawa Tengah banjir luar biasa begitu. Kemana para buzzer dan cebong? Ini publik mempertanyakan begitu. Jangan-jangan sudah tutup telinga begitu kan. Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat pedas sekali ya. Seperti ini ya komentarnya. Ini komentarnya, ini Semarang dikepung banjir, jalanan seperti sungai. Wow, sangat luar biasa. Semoga tidak ada korban jiwa, semoga banjir lekas surut. Ini banyak ya muncul spekulasi hari ini. Kemana para cebong hari ini begitu kan? Ini di si rambut putih kemana? Masih sibuk pencitraan Nyapres ini. Ini di Telogosari, ini langganan banjir. Tapi harga rumah di sini mahal, katanya begitu. Ya inilah bahkan ada yang menyebutkan kota lama rasa Venesia. Tapi dalam artian apa? Ya selama ini para cebong dan buzzer ya sudah tutup telinga begitu kan. Seolah-olah cuci tangan terkait dengan banjir ini begitu. Inilah yang kemudian bahwa Pak Ganjar harus kerja ekstra. Jangan-jangan menjadi copras capres separi politik ke sana ke sini begitu kan. Ini Semarang bawah, Semarang atas. Ini pengundulan bukit, ini limbah sulit akses. Ini masyarakat tempatnya begini. Ini kan kalau banjir ya seperti ini pada hakikatnya begitu kan. Inilah sebagai kalau diibaratkan film kartun ya seperti ini begitu. Bahkan ini seharusnya dana Basnas untuk korban banjir gini bukan untuk kader PDIP. Dan inilah kritikan kepada Pak Ganjar hari ini begitu. Kemana Pak Ganjar hari ini? Ya lebih baik menangasi banjir, wadas, terus angka kemiskinan di situ begitu kan, bukan dana Basnas yang dikelola untuk kader PDIP begitu. Ini beberapa tahun yang lalu ketika DKI banjir dan Semarang belum banjir, warga Semarang dan sekitarnya sempat sombong dan menghina DKI, tapi sekarang banjir itu sering mengenangi Semarang. Wow, ini karma Anies begitu kan. Kira-kira seperti itu. Di Jawa kan ada filosofi nerimo ing pandum, harusnya digunakan filosofi untuk umum saat ini, bukannya nyalahin sana sini. Ini bukan saling mendoakan yang terbaik biar cepat surut. Ya, sama-sama saudara-saudara kita, mari doakan yang terbaik untuk kita. Tapi di satu sisi, para cebong dan buzzer waktu itu menjadi Anies Baswedan menjadi pejabat DKI Jakarta waktu itu, ya sampai 1 minggu begitu digoreng habis-habisan berita-berita sampahan begitu kan. Bahkan ini Semarang bukan Indonesia, kok nggak ada rekayasa cuaca kayak di Jabodetabek. Ini Pempus nggak peduli daerah lain banjir apa kagak. Warga Semarang sudah biasa sejak dulu, sudah dijuluki Vanity Van Java. Maka tak heboh banget seperti Jakarta meskipun banjirnya merugikan hajat terhadap orang banyak. Wali kota dan gubernurnya selama dari cercaran masyarakat meskipun tak ada prestasi dalam mengatasi banjir. Alam memang masih bisa dijadikan alasan. Ya begitulah hari ini cebong dan buzzer untuk membela junjungannya begitu kan, kira-kira seperti itu begitu. Bahkan ini banjir Semarang akan mudah diatasi jika Ganjar jadi presiden. Wow. ngurus Jawa Tengah saja sudah seperti itu, apalagi ngurus Indonesia begitu kan. Ini situasi di luar stasiun Tawang tadi pagi, info dari kawan, penumpang banyak terlantar karena kendaraan biasa tidak berani masuk karena banjir. Roda di Jalan 2 sekitar Kumbobakan, Kota Lama, Johar hingga Kaligawi. Ini banyak sekali bosnya lagi asik-asik bagi zakat buat kader partainya. Mana Ganjar kok tidak ngurus masalah banjir, sibuk dengan pencitraan bantu rehab rumah dengan zakat kita, dengan dana zakat ini. Ini banyak sekali yang mengkritik kepada Pak Ganjar, terutama dalam cuplikan ini ya minta bantuan. Ya segera minta bantuan. Ini di hashtag sudah kepada Pak Ganjar begitu kan. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu. Bahkan ya ini coba kalau gubernur di situ yang suka dikata-katain bapak politik identitas lah, kadrun lah, keturunan Yaman lah, mantan gubernur DKI namanya Anies Baswedan, dapat dipastikan udah dirujak oleh yang selalu bangga dengan sebutan maaf. Jujur sebenarnya saya nggak suka nyebut kata cebong.
Ya banyak sekali ya para buzzer-buzzer hari ini begitu kan yang menggoreng habis-habisan begitu kan. Dan bahkan ya junjungannya hari ini sudah saatnya alam sudah berpihak begitu kepada siapa begitu kan. Inilah yang harus kita terima bersama. Inilah catatan demokrasi. Kritikan boleh saja tapi jangan sampai mengarah kepada kebencian. Wajarlah menjadi pemimpin harus dikritik seperti itu begitu kan. Walaupun para cebong dan buzzer tidak terima dengan kritikan itu ya tidak menjadi masalah karena inilah bagian dari demokrasi kita begitu kan. Sama seperti cebong dan buzzer mengkritik Anies Baswedan pada waktu itu begitu kan. Ini kita harus menerima apa adanya begitu kan. Ini sudah sudah bencana begitu kan. Sudah berpihak kepada siapa begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Dulu Dua Sidiap bantu DKI katanya untuk mengulangi banjir. Sekarang malah dia menyebut waterpark terbesar di Indonesia. Nggak kebayang tuh. Banyak sekali, tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, Semarang dikepung banjir, jalanan seperti sungai. Wow, sangat menarik sekali. Dibaca dikutip dari CNN Indonesia ya. Kota Semarang, Jawa Tengah dilanda banjir pada Sabtu 31 Desember 2022 setelah wilayah tersebut diguyur hujan selama hampir 8 jam. Sejumlah ruas jalan protokol di Semarang terlihat tergenang banjir. Wow. Seharusnya tahun baru happy malah diberikan seperti ini. Inilah nikmat yang harus kita terima begitu kan. Hujan deras yang menerjang Semarang hampir 8 jam itu membuat sebagian besar kawasan tergenang. Tak hanya pemukiman warga, bahkan banjir juga mengenai jalan protokol di kota Semarang. Hartono, salah satu warga kota Semarang, mengatakan banjir mulai mengenangi kota sejak pukul 6 pagi. Bahkan dalam catatannya, selain itu banjir juga mengenangi sejumlah kawasan pemukiman warga yang ada di Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Ngelian, dan Tugu. Berdasarkan pantauan di kawasan Tanah Mas, Jalan Tamah Hasanuddin, ya, ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa. Wow, kalau orang dewasa ya bisa jadi anak-anak kecil ya tenggelam di situ begitu. Ya Allah, nauzubillah. Mari kita doakan bersama-sama begitu kan. Walaupun hari ini para cebong dan buzzer membela junjungannya, kita harus berdoa bersama-sama begitu kan. Inilah demokrasi kita begitu. Saat ada bencana seperti ini, ada banjir, ada apa, kita harus doakan bersama-sama begitu. Tetapi kritik itu tetap berjalan kan. Kira-kira seperti itu begitu. Bahkan berdasarkan saat ini tim gabungan TNI, Polri, dan Basarnas bersiaga seiring laporan warga yang minta evakuasi jika banjir di rumahnya tak kunjung surut atau malah meninggi seiring derasnya hujan turun. Ini Pak Ganjar harus turun tangan sendiri, ini harus turun ke sini untuk membantu apapun yang diperlukan oleh masyarakat sekitar begitu kan. Jangan hanya copras-capres pari politik, tiktokan dan sebagainya begitu kan. Malah sibuk memberikan dana Basnas yang dikelola untuk kader PDIP begitu kan. Ini muncul spekulasi di masyarakat begitu. Dan bahkan pada hakikatnya ya saya memberikan edukasi bahwa hari ini apa yang dilakukan Ganjar 2 periode mungkin belum menunjukkan apa-apa keberhasilannya begitu kan. Dan kira-kira seperti itu begitu. Makanya cari pemimpin itu yang rambutnya udah putih, kalian toh mikirin rakyat. Hayo, ndak tahu. Itu hanya kata Pak Jokowi begitu kan. Tetapi siapapun yang bisa bekerja, ya kita harus semangat, memberikan semangat begitu kan. Apalagi dikaitkan dengan Anies Baswedan. Walaupun cacian kepada Anies Baswedan sangat banyak juga, inilah yang harus kita terima begitu kan. Padahal wali kotanya penuh prestasi. Emang ngurusi banjir jangan dijadiin ajang panggung politik, karena banjir itu musibah. 1-2 periode jelas nggak bisa nyelesain masalah ini. Harus ada ketersinambungan antara pemimpin daerahnya. Ya betul, saya yakin dan saya yakinnya. Tetapi periode 10 tahun apa yang dilakukan begitu kan? Ya kalau memang tidak banjir, ngapa kita ada diurusi dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Indonesia itu saat ini begini, ketika ada sebuah dilanda banjir, dilanda apapun baru dilakukan. Dari dulu, dari penanganannya tidak begitu kan, biasa-biasa aja. Ya seperti inilah jadinya begitu kan. Siapapun pemimpinnya begitu, tidak hanya kepada Pak Ganjar begitu kan. Ini yang sangat disayangkan sekali begitu kan.
Ketika DKI Jakarta banjir waktu itu, Kota Semarang ya banyak yang memuji Kota Semarang, pemimpinan Pak Ganjar. Tetapi sekarang begitu buktinya, ketika Kota Semarang atau Kota Jawa Tengah banjir, maka yang dibully juga siapa begitu. Kira-kira seperti itu, begitu sudah biasa kan. Ganjar mana? Jangan sibuk bagi-bagi dana Basnas untuk kader PDIP aja, urusin banjir saja nggak pernah mampu ini. Jangan lebay, ini musim hujan lagi debat-debatnya. Wajar banget terjadi banjir untuk daerah-daerah yang kepala daerahnya abai dan memprioritaskan kerjaan politik daripada amanah rakyat. Bisa wae. Ya bisa jadi, saya setuju dengan pendapat ini begitu kan. Ini kota-kota yang memiliki sejarah langganan banjir biasanya ada lagunya. Contoh Jakarta kebanjiran, Semarang kali ini banjir. Jadi kalau sekarang nggak banjir terus itu rasanya aneh. Inilah demokrasi kita harus menghargai itu, karena banjir itu ini merupakan ya musibah juga, bukan musibah, nikmat yang harus kita terima begitu kan. Dan bahkan banyak sekali begitu kan. Dan ini komentar-komentar netizen ya. Kalau Bro Ganjar jadi RI1, banjir Jawa Tengah khususnya Semarang akan lebih mudah diatasi. Pret. Ya, ngurusi Jawa Tengah sudah seperti ini, apalagi ngurusi Indonesia begitu kan. Kira seperti itu logikanya begitu. Turut simpati buat warga Kota Semarang, semoga banjir segera surut, bisa beraktivitas lagi dengan situasi yang kondusif dan normal. Amin ya rabbal alamin. Inilah kemudian menjadi catatan demokrasi kita, bahwa apa yang dilakukan dan kritikan ini menjadi motivasi dan semangat kepada Pak Ganjar, bukan semata-mata untuk menjatuhkan seseorang, tapi semangat tetap begitu kan. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.